warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Masjid Al-Azhar, salah satu kampus tertua di dunia. Di masjid ini kita saksikan banyak orang, banyak pelajar dari seluruh dunia datang bukan saja untuk salat, tapi untuk menghafal Quran, bertemu dengan masyaikh, dengan syekh-syekh yang bertalaki. Disinilah peradaban dunia banyak dimulai. Kita melihat banyak masyaikh, para syekh yang datang, yang mengajarkan dengan ikhlas ilmu Islam. Dan di sekeliling inilah juga banyak terdapat pustaka-pustaka, toko buku, dan orang-orang yang belajar agama, belajar tentang Islam yang luar biasa. Sebelah kiri kita ada Masjid Husain yang merupakan cicit daripada cucu daripada Rasulullah SAW. Saudara sekalian, karena berkat rahmat Allah pulalah 1 tahun sudah Cahaya Aceh, sebuah yayasan yang kita inisiasi setahun lalu, yang berpusat di Aceh, yang punya keinginan untuk membangun lagi peradaban Aceh seperti dulunya pernah jaya dengan berbagai sejarah. Dalam setahun ini kita sudah membangun satu balai edukasi yang ada di kampung. Balai edukasi itu alhamdulillah hasil dari partisipasi teman-teman baik melalui media sosial. Sekarang sudah 8 bulan. Di sana adik-adik kita, anak-anak belajar tentang keislaman mulai dari tahsin, tahfiz, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggris, latihan menari juga, latihan pidato, dan hal lain seperti taekwondo dan sebagainya. Begitupun belajar tafsir telah menjadi sebuah balai yang menjadi alternatif bagi adik-adik kita untuk belajar di desa. Kita berharap tentu dalam setahun perjalanan Cahaya Aceh ini terus menerangi dan mengambil peran dalam masyarakat supaya bermanfaat. Di balai yang sederhana yang kita buat dengan konstruksi Aceh 2 lantai, pada bulan Ramadan telah berhasil kita laksanakan tahfiz Quran selama full bulan Ramadan. Jadi target kita hanya 20 anak menjadi 117 anak. Kita buka puasa bersama masyarakat, bersama orang-orang miskin dan anak-anak yatim hingga 600 orang. Alhamdulillah. Dan kita juga menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencerdaskan. Hingga di bidang kemanusiaan kita juga berhasil membuka posko di Lombok. Tentu semua itu tidak mungkin terjadi sendirinya. Pasti ada partisipasi daripada ustazah, semua pihak yang kita kenal maupun tidak kenal, terutama melalui media sosial. Insya Allah tahun kedua Cahaya Aceh kita akan mulai membangun mimpi untuk membangun Cahaya Aceh Academy di tanah yang 30 hektar yang diwakafkan oleh seorang donatur sahabat kita. Kita berharap di sana ada satu masjid Turki yang agung, ada perpustakaan yang hebat, ada museum Aceh, ada rumah sakit, ada sekolah untuk anak-anak kita mulai dari SMP, SMA yang langsung tamatannya bisa keluar negeri. Ada air yang mengalir yang memiliki trek kuda untuk anak-anak kita melatih sunnah, melatih mereka untuk memanah, melatih mereka untuk berenang. Ada pertanian, ada peternakan, ada pembangkit listrik, ada waduk. Mungkin juga ada stadion mini sehingga orang-orang bisa belajar sepak bola sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tentu
bahwa intinya adalah Al-Quran dan basis keagamaan yang menjadi nilai dasar daripada Cahaya Aceh. Di masjid yang mulia ini kita berdoa semoga banyak anak-anak kita dari Aceh dapat menjadi ulama-ulama besar, alumni Azhar, dan seluruh anak-anak Cahaya Aceh ke depan dapat belajar di kampus-kampus terbaik di dunia. Nah, tentu dalam perjalanannya kita mengucapkan banyak apresiasi dan terima kasih kepada para donatur, sahabat-sahabat, teman-teman, para guru yang luar biasa yang mengajar tanpa dibayar, yang mereka memberikan zakat ilmu terbaik sehingga adik-adik kita di Balai Cahaya Aceh bisa belajar dengan gratis tanpa dipungut biaya. Ada yang kasih buku, ada yang kasih baju, ada yang kasih dan sebagainya. Tentu harapan ke depan kerjasama yang terjalin ini bisa terus kita kuatkan, terus kita patenkan, sehingga Cahaya Aceh ke depan akan terus mewarnai Aceh terutama dan dunia. Dan di masjid yang penuh berkah ini, di kampus yang penuh sejarah ini, kita mendoakan semoga banyak nantinya ada anak-anak Aceh yang bisa kuliah hingga ke Mesir, menghafal Quran, menjadi dai dan berdakwah di seluruh dunia, sehingga peradaban Aceh, the lack of civilization, bisa lagi hadir di Aceh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.